Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya? Luar biasa, Alhamdulillah Bu. ya, Bu. Luar biasa, Alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita mulai saja ya kuliah kita ya. Sudah jam 6.30, sudah jam 6.30, sepertinya kita sudah bisa mulai. Dan di Zoom malam hari ini, pertemuan keempat, seperti yang sudah kita umumkan di minggu kemarin, untuk pertemuan 4 hari ini akan dipandu oleh Pak Nurholis. Selamat malam Pak Nurholis. Selamat malam Bu Adriani. Selamat malam teman-teman. Malam, Pak. Oke, Pak Nurholis sudah bisa kita mulai ya, Pak? Monggo silakan. Oke, Bapak Ibu, pada pertemuan malam hari ini BDW materinya sudah diupload ya Bapak? Sudah di-download ya Bapak Ibu? Sampun, Bu. Sampun, Ge. Tadi saya telat upload, harusnya hari Selasa kemarin. Maaf, kelupaan. Kita disibukkan Saya dengan yang kelupaan kemarin ya. Disibukkan dengan akreditasi, nggak Pak Nurholis, sampai lupa. Oke, Bapak Ibu, terima kasih kalau materinya sudah di-download, sudah dibaca apa sekadar di-download saja Pak Markus? Namun di-download, dibuka, Bu, yang dibaca, Bu. Oke, sambil dibuka-buka, sambil kita mendengarkan penjelasan dari Oke, Pak Nurholis, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Adriani. Selamat malam, Assalamualaikum teman-teman. Ini kayaknya berbagai macam ya ternyata ya. Saya lihat wajahnya sekilas-sekilas ada yang masih sangat muda dan sangat muda sekali gitu. Nggak ada yang tua. Alhamdulillah. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Nurholis. Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak. Sisa pertemuan programming Java nanti akan bertemu dengan saya. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang implementatif. Tapi sebenarnya mata kuliah Object Oriented Programming ini sebenarnya sangat konseptual. Kenapa saya katakan konseptual? Karena di situ teman-teman belajar benar bagaimana konsep dari Object Oriented Programming. Jadi tidak membuat sebuah aplikasi yang benar-benar bisa dimanfaatkan itu enggak, tapi mempelajari bagaimana sih sebenarnya konsep dari pemrograman itu, yang terutama yang berorientasi objek. Ya, karena itu di sini kita gunakan Java yang memang kita semuanya tahu, sudah mungkin dijelaskan sama Bu Setiorini bahwa di situ murni murni object oriented programming. Ini sebenarnya pengen kenalan, cuman kalau saya sebut satu-satu nanti jadi lama ya. Jadi saya tinggal di puncak Permata Sengkaling kalau di Malang ya. Di puncak Permata Sengkaling daerah Dau. Ada yang tinggal di sekitaran situ? Ini mayoritas luar pulau deh Pak, Luar pulau kota, ya. luar daerah Iya. sepertinya Pak. Yang luar pulau. Abang sampai Merauke, Pak. Iya benar. Profesinya juga macam-macam ya. Ada yang sudah biasa ngoding. Pak Bambang kayaknya sudah biasa ngoding ini. Lihat wajahnya ini. Sudah. Malah media background, Pak, jauh, Pak, dari hal coding, Pak. Atau Pak Yoto mungkin ini ya. Spesial, Pak Ardi. Pak Ardi belajar, Pak. Masih belajar, Pak. Ardi. Masih belajar juga. Ya, di sini kita akan belajar yang namanya Object Oriented Programming yang kemarin sudah dijelaskan sebanyak. Mungkin saya review sebentar ya terkait dengan apa itu Object Oriented Programming sebelum saya share screen materi yang sudah dibagikan oleh Bu Adriani Kalolembang. Ya, Object Oriented Programming sebenarnya langsung nih Ibu nih. Ya, langsung Pak. Oh ya. Jadi Object Oriented Programming ini sebuah konsep yang sebelumnya dari struktural ya, teman-teman. Struktural itu apa? Struktural itu ketika kita ngoding di situ ya memang terstruktur, cuman belum sangat terstruktur. Ya. Makanya di situ ada yang namanya Object Oriented Programming yang lebih terstruktur daripada pemrograman yang struktural. Gitu ya.
Kalau struktural di situ kita bisa bermacam-macam teknik di sana, kita bisa melakukan akrobatik yang sangat berbeda-beda antara satu programmer dengan programmer yang lainnya. Nah, kalau di OOP ini sebenarnya dibatasi, cuman pembatasan itu memiliki manfaat, gitu ya. Ya seperti aturan, gitu ya. Kalau kita melaksanakan sesuatu ada aturan, ada rule, itu lebih rapi apa lebih tertib, Pak Ardi? Aturan lebih tertib, Pak. Ya, lebih tertib. Ya lebih rapi, ya lebih tertib ya daripada tidak ada aturan. Nah, berbeda dengan kalau misalkan kita gunakan bahasa C ya yang murni. Nah, di situ kan kita lebih sangat bebas. Memang bebas sekali. Cuman akhirnya antara programmer satu dengan programmer yang lainnya itu komunikasinya jadi kadang tidak nyambung, gitu ya. Masing-masing memiliki konsep atau logika sendiri dalam melakukan programming. Nah, kalau dengan menggunakan OOP lah, ini sedikit ada pembatasan. Tapi batasan di sini tujuannya baik, gitu ya, mempermudah. Tujuannya untuk memperpanjang umur. Apa panjang umur itu? Kalau di dalam pengembangan sebuah aplikasi itu ada namanya life cycle development, ya, life cycle software SDLC ya, software development life cycle. Nah, di situ ada sebuah tahapan yang dituntut di mana sebuah aplikasi yang sudah jadi, sudah dikembangkan itu harus diperbaiki lagi atau dikembangkan lagi. Nah, kalau yang mengembangkan itu berbeda dengan yang membangun di awal, kira-kira kesulitan apa kesulitan? Lebih sulit gitu kan ya. Karena kita melacak alur berpikir orang lain gitu kan. Mendingan saya bangun aja sendiri dari awal, itu lebih mudah. Itu karena kalau kita mengembangkan sesuatu tanpa sebuah konsep yang baik atau aturan yang standar gitu ya. Ya karena itu OOP di sini memiliki standar-standar. Jadi ada standar-standar ketika kita mau mengembangkan. Makanya di situ dibuat kelas-kelas objek-objek yang di situ mempermudah kita. Mungkin kalau Mas siapa nih yang agak muda ini? Mas Saldi ini bukan. Mas, saya panggil Mas ya biar mudah semuanya gitu. Mas Denny Surya. Masih ingat kemarin kira-kira kelas niku nopo, Mas Surya? Ya Pak, sebelumnya salam kenal Pak. Selamat kenal. Biar sambil kenalan gitu, ini sambil review ya. Kelas kemarin sih sebelumnya tentang perulangan Java di Util Scanner Pak. Kalau kelas sendiri itu gimana konsepnya kelas itu? Kan ada objek ya, ada kelas. Kalau kelas itu sebenarnya menunjukkan buat kita membuka program yang baru sih Pak untuk public staticnya, terus buat ke sistemnya gitu. Oke, cukup bagus. Cuman kalau secara konsep nanti coba kita gali lagi. Mungkin yang putri-putri Mbak Puput. Kira-kira Mas ingat kemarin yang disampaikan Bu Caca? Bu Story ini itu nama kerennya Bu Caca. Kira-kira kelas itu apa Mbak Puput? Ya Pak, maaf Pak, jaringannya putus-putus Pak di sini Pak. Oh gitu ya. Boleh diulang Pak? Oh ya. Kemarin yang sudah disampaikan sama Bu Story ini kira-kira kelas itu apa? Kelas sambil saya review sebentar ya. Karena nanti berikutnya materi kita juga berhubungan dengan itu terus nanti. Atau ada yang bisa membantu mungkin? Yang masih ingat kelas kira-kira? Ada objek, ada kelas, gitu kan ya. Ini namanya aja pemrograman berorientasi objek. Jadi harus bisa membedakan sebenarnya apa sih objek itu, apa itu kelas, gitu ya. Ini bagian penting di dalam pemrograman berorientasi objek. Kalau biasanya tugas akhir itu ya, kalau teman-teman yang TA, kemudian dia mengembangkan aplikasinya menggunakan konsep OOP, Object Oriented Programming. Nah ini yang biasanya sering saya senang tanyakan. Ini kan proses yang sangat dasar yang harus dipahami
ketika kita mengembangkan sebuah aplikasi berbasis objek. Gitu ya. Apa sih perbedaan antara kelas dan objek itu? Jadi kelas itu seperti blueprint. Mungkin Bapak-Bapak sudah terbiasa dengar blueprint ya. Atau kalau kurang terbiasa dengan blueprint, ini cetakan botol. Atau sudah batu bata, paham ya? Batu bata ya. Kalau dulu saya di desa itu pernah saya membuat batu bata sendiri gitu ya. Pernah lihat cetakan batu bata? Pernah ya? Kan di situ ada ukurannya, ruangnya, dimensinya. Di situ ada tebal, ada tinggi, ada lebarnya ya. Cetakan batu bata itu kira-kira banyak apa sedikit dibandingkan dengan batu batanya? Lebih sedikit apa lebih banyak? Lebih sedikit. Lebih sedikit ya. Nah itu kelas itu seperti cetakannya tadi. Sedangkan objek itu batu batanya, hasil cetakannya. Jadi satu kelas bisa menciptakan banyak objek. Berapa objek? Ratusan, ribuan, tak terbatas. Mau dibuat objeknya jumlahnya berapa? Bebas. Ya. Oke, tadi sampai kelas ya, penjelasan kelas. Ini kenapa saya tekankan? Karena ini konsep dasar yang cukup penting untuk dibawa dan paling dasar yang harus dipahami ketika teman-teman mempelajari object oriented programming, pemrograman berorientasi objek, yaitu bisa membedakan antara objek dan kelas, apa itu kelas dan apa itu objek. Jadi saya katakan bahwa kelas itu seperti cetakannya. Kemudian batu bata itu adalah objeknya. Jadi batu bata itu bentuk hasil cetakannya, bentuk instan. Kalau di dalam pemrograman berorientasi objek disebut prosesnya ya, dalam menghasilkan objek itu disebut proses instansiasi. Apa? Instansiasi. Jadi proses membuat objek itu disebut sebagai proses instansiasi. Jadi satu kelas memiliki tadi apa? Ukuran, atribut. Ada tinggi, ada lebar, ada panjangnya. Kan cetakan batu bata itu punya atribut. Tapi atribut ini belum memiliki nilai. Karena belum memiliki wujud. Cetakannya kan masih hanya frame itu aja ya. Belum ada isinya, belum mengandung sebuah nilai, belum menempati ruang di dalam memori. Jadi belum punya value, belum menempati ruang di dalam memori. Baru ketika kita melakukan proses instansiasi menjadi sebuah objek, baru di situ disediakan ruang. Ketika di situ ada data yang dimasukkan, maka di situ disediakan ruang di dalam memori. Tapi ketika masih dalam bentuk kelas, ini belum menempatkan ruang di dalam memori. Jadi kelas itu cetakannya, blueprintnya, gitu ya. Kalau objek adalah bentuk instannya. Jadi kalau cetakan tadi punya atribut. Selain itu juga punya metode. Nanti yang kita akan bahas lebih dalam. Kemudian saya lihat materi dari Bu Stior ini sudah disinggung sedikit juga terkait dengan metode. Mungkin nanti kita akan perdalam lagi. Apa sih metode itu ya? Atau kalau misalkan teman-teman dulu pernah belajar biologi ya, konsep biar mateng ya, terkait dengan kelas biologi. Teman-teman juga pernah belajar ada kelas, kemudian spesies, kelas, ke genus ya, terusnya ya. Kalau misalkan saya punya kelas bunga, maka kira-kira saya bisa membuat objek apa ya? Teman-teman, Bapak, Ibu. Kira-kira saya bisa membuat objek apa kalau saya punya kelas bunga? Yang bisa? Ya berarti ya jenis-jenisnya bunga. Kalau kita punya sebuah kelas namanya bunga, ini kan bunga punya atribut, punya warna, punya bau ya, punya daun dan seterusnya. Ini atributnya. Kemudian sifatnya misalkan punya metode, misalkan dia mudah, misalkan hanya
baunya harum pada waktu-waktu tertentu, misalkan gitu ya, itu metode. Nah, kira-kira objeknya apa dari kelas bunga di situ? Ada yang tahu? Kira-kira kalau misalkan saya punya kelas bunga, berarti ya jenis bunganya gitu ya. Mawar, melati, terus semuanya indah gitu ya. Lagu ya. Dia ada mawar, ada melati, ada bunga bangkai. Ini kan punya ya, punya atribut. Mawar punya atribut warna, punya atribut bau, juga punya atribut yang. Nah, kalau masih bunga, ini belum ada. Dia punya atribut bau, cuman kita nggak tahu baunya isi value-nya apa. Wangi kah? Atau bau bangkai kah? Karena kan ada bunga, jenis namanya bunga, cuman memiliki bau seperti bangkai gitu kan. Tidak semua bunga itu kan harum. Ada bunga yang juga tidak berbau harum, contohnya seperti itu. Ketika kita sudah wujudkan dalam bentuk sebuah objek, nah di sini baru dia memiliki atributnya itu punya isi. Ketika masih dalam bentuk kelas, ini belum punya isi. Bunganya atributnya ini belum warnanya belum tahu apa warnanya. Makanya belum menempatin ruang di dalam memori. Ketika di situ sudah disebutkan bahwa bunganya namanya mawar, warnanya apa? Merah misalkan. Sudah ada nilainya. Itu ya. Oke. Kurang jelas lagi, misalkan saya punya kelas mahasiswa. Kira-kira saya bisa buat objek apa? Boleh dinyalakan gitu ya, biar nggak ngantuk gitu ya. Kalau kira-kira kalau saya punya kelas mahasiswa, jadi cetakannya itu mahasiswa. Kira-kira saya bisa membuat objek apa dari kelas mahasiswa? Pak Ardi. Joko. Wah, ya benar ya. Pak Martinus, Pak Ardi misalkan gitu ya. Jadi itu dari kelas mahasiswa itu objeknya yaitu, kalau mahasiswa kan atributnya apa? NIM, nama, alamat gitu misalkan ya. Tapi ketika di situ masih mahasiswa, belum ada namanya masih kosong, belum ada, belum terwujud dalam bentuk sebuah objek, maka belum ada nilainya. Itu ya kelas. Jadi bisa tahu ya apa bedanya kelas sama objek ya. Jadi dalam kelas itu ada dua bagian penting tadi ya. Ada atribut sama ada metode. Di dalam kelas itu punya dua bagian penting, yaitu atribut sama metode. Atribut ini berarti ya gampangnya variabel. Metode itu adalah sebuah fungsi. Jadi atribut itu seperti variabelnya yang nempel di dalam karakter kelas tersebut, yang dibutuhkan nanti di dalam proses yang ada di dalam metodenya. Itu juga boleh ya. Jadi kalau metode ini adalah function, behavior, tingkah laku yang dimiliki kelas, atau ketika sudah dalam bentuk objek dimiliki objek tersebut ya. Ada atribut, ada metode. Nah, sekarang kita lebih fokus ke metode. Sebenarnya apa sih metode itu? Metode itu sebuah, apa tadi saya katakan, sebuah function atau sebuah behavior, tingkah laku. Berarti dia, kalau sebuah function, berarti di situ adalah melakukan sebuah, kalau enggak prosedur, ya melakukan sebuah proses tertentu gitu ya. Metode. Nah, kalau secara definitif, ya metode itu ya sebuah beberapa baris kode, satu blok kode ya. Yang di situ tujuannya memiliki tugas khusus, melakukan tugas tertentu. Berarti kalau melakukan tugas tertentu, ya dia akan mengerjakan tugas tersebut kalau diberi perintah, gitu kan. Kalau nggak diberi perintah,
ya nggak dijalankan metodenya. Jadi itu metode adalah sebuah function atau sebuah blok kode. Berarti blok kode berarti ada beberapa bagian, ada beberapa, bisa satu baris, bisa dua baris, bisa tiga baris, satu blok. Kenapa disebut satu blok? Karena di situ ada bagian tertentu. Satu bagian, satu blok yang menyusunnya. Nanti ada struktur dari sebuah metode. Makanya disebut sebagai satu blok. Itu memiliki tugas tertentu. Dan akan dijalankan hanya ketika dipanggil. Kenapa sih kok kita perlu sebuah metode? Nah, salah satu dari tujuan dibuatnya metode itu adalah supaya ketika pekerjaan tersebut itu dilakukan berulang-ulang, ya, kita tidak perlu mendefinisikannya secara berulang-ulang. Jadi cukup satu kali, nanti bisa kita reuse lagi. Sehingga hal ini bisa meningkatkan efektivitas di dalam pengembangan program. Jadi, sehingga di situ kita bisa membagi masalah itu yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian di situ kita bisa bagi lagi dari bagian-bagian yang lebih kecil tadi, di situ memiliki tugas-tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan dari program tersebut. Nah, nanti programnya itu lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti, lebih mudah digunakan, lebih mudah dikembangkan. Karena tadi tujuannya object oriented programming apa? Supaya life cycle sebuah aplikasi itu memiliki usia yang panjang, gitu ya. Sebuah aplikasi yang memiliki usia yang panjang berarti di situ harus mudah untuk dikembangkan. Itu kata kuncinya. Harus mudah untuk dikembangkan. Kalau mudah untuk dikembangkan berarti banyak orang yang harusnya bisa mengerti program tersebut. Berarti di situ harus ada standar. Ya, seperti bahasa gitu kan. Bahasa namanya juga bahasa pemrograman. Ini kan juga bahasa. Harus bisa dimengerti oleh banyak orang. Oleh karena itu salah satu bagian penting di situ yaitu tadi bagaimana kita memanfaatkan blok-blok kelas tadi yang di dalamnya berisi metode-metode khusus, sehingga di situ bisa membagi bagian-bagian tugas-tugas kecil dari tugas yang besar menjadi tugas-tugas kecil, sehingga lebih mudah dipengerti, mudah dipahami, lebih mudah dibongkar, lebih mudah dikembangkan. Dan ketika di situ ada terjadi error di satu bagian, metaninya itu lebih mudah, mencarinya itu lebih mudah. Metode itu ada beberapa jenis nanti ya. Kalau di dalam Java terutama ya, karena kan nanti ada pengembangan itu macam-macam. Kita bekerja dengan menggunakan object oriented programming bukan hanya bisa dijalankan atau ngodingnya itu hanya dengan menggunakan Java. PHP pun bisa, C pun bisa, ada C# gitu ya, atau yang lainnya juga bisa. Nah, kalau di dalam Java ini dibedakan menjadi dua. Ada user defined method, ada standard library method. Kalau user defined method berarti ya metode yang kita buat sendiri, kita definisikan sendiri. Kalau standard library method berarti ya metode yang di situ sudah disediakan oleh aplikasi yang kita gunakan. Kalau kita gunakan Java ya di situ ada standard library yang dimiliki oleh Java. Kalau kita gunakan PHP ya ada standard library yang dimiliki oleh PHP. Kalau kita gunakan misalkan PHP yang sudah menjadi framework, ya di situ ada standard library-nya sendiri yang sudah disediakan. Tapi selain itu kita juga bisa mendefinisikan sendiri, karena tidak semua metode itu disediakan oleh sistem yang sudah kita gunakan, Java, PHP atau yang lainnya, bahasa programan yang kita gunakan. Nah, nanti kita bahas dua jenis metode di sini ya. Nah, terus bagaimana cara kita mendeklarasikan sebuah metode? Nah, ini ada dua teknik yang bisa kita gunakan di dalam mendeklarasikan sebuah metode. Bisa menggunakan cara yang ini, yang pertama di sini, langsung return type, kemudian nama metodenya apa, kemudian di dalam kurung lawar di sini adalah isinya, tingkah lakunya, berarti behaviornya di sini, atau baris coding, atau ya susunan perintah yang harus dikerjakan metode tersebut, gitu ya. Kemudian cara yang kedua di sini lebih lengkap dan lebih
Karena di sini kan tidak menggunakan parameter. Nah, di sini ada parameter. Kemudian di sini selain return type dan nama metodenya, di sini ada keyword static dan modifier. Apa sih modifier? Apa sih static? Nanti kita praktekkan di sini. Kalau yang lainnya sama. Nanti yang kita bahas modifier di sini ya ada public, private, protected kalau di Java ya. Beda lagi nanti di bahasa pemrograman yang lain. Kalau di Java ada public, private, protected. Artinya sebuah izin yang diberikan supaya sebuah kelas itu bisa menggunakan metode tersebut atau enggak. Kelas yang lainnya ya. Kelas di luar dari kelas yang di mana metode itu berada. Nah, kalau static, nanti kalau static di sini ketika kita definisikan menggunakan keyword static, nanti kita bisa menggunakan metode tersebut tanpa melakukan proses instansiasi. Kemarin masih ingat tadi saya katakan ya, instansiasi itu adalah proses pembentukan sebuah objek. Gitu ya. Statik di sini, kalau kita definisikan sebuah metode itu menggunakan keyword statik, nah berarti di situ nanti bisa kita gunakan langsung tanpa menggunakan, tanpa kita lakukan proses namanya proses instansiasi atau pembentukan objek. Ya. Walaupun ada bagian-bagian yang lainnya secara lebih lengkap nanti di sini ada modifier tadi, ada public, private, dan protected tadi sudah dijelaskan, ada return type. Nah, return type di sini nilai balikan. Jadi misalkan kita kita membuat metode yang di situ tugasnya menghitung luas gitu ya. Ya berarti di situ memberikan nilai balikan apa? Misalkan integer atau hanya melakukan prosedur. Di sini kita berikan nilai balikannya void karena tidak memberikan nilai return value, tidak memberikan nilai balikan dalam bentuk tertentu. Nanti kita definisikan dengan void. Kalau hanya mengeluarkan nama atau kata-kata di sini string, kalau misalkan integernya kita butuh dengan yang lebih panjang, lebih besar, kita gunakan double. Kemudian nama. Kalau nama ini ada standar aturan penulisan, walaupun bisa kita langgar, gitu ya. Cuman namanya aturan ya sebagian kita lakukan. Nah, biasanya kalau nama metode itu menggunakan camel case. Ada yang pernah dengar camel case? Kalau uppercase kan besar semuanya ya. Kalau camel case itu gimana? Jadi seperti unta gitu ya. Unta itu yang tengah, yang besar, yang tinggi gitu kan ya. Judul tengahnya. Nah, kalau camel case juga sama seperti ya. Camel case itu awalnya nanti saya tunjukkan. Kalau camel case berarti awalnya misalkan dia terdiri dari dua suku kata, misalkan yang tengah nanti tidak dipisahkan dengan spasi maupun underscore, tapi langsung digandeng, tapi menggunakan huruf besar. Yang di sini awalnya kecil. Misalkan di sini camel case ini gandeng, ya, C-nya di sini besar. Camel, C-nya besar, case gitu. Itu namanya camel case. Ya seperti kita membuat kelas. Kelas itu juga, walaupun kita bisa definisikan dengan menggunakan huruf kecil, ya, tapi sebaiknya kita definisikan awalnya dengan menggunakan huruf besar kalau kelas. Ya. Kalau nama metode, menggunakan camel case ini yang sering. Tapi kalau menggunakan hanya satu suku kata, biasanya kecil, ya, kecil semuanya. Nah, sedangkan parameter itu adalah nilai nanti yang diumpankan. Diumpankan baik itu yang mau diproses, ya, yang mau diproses oleh metode tersebut. Nah, pendefinisinya harus diawali dengan menuliskan tipe datanya. Tipe data itu apa ya? Tipe data seperti ini tadi ya, ada integer, ada tipe string, dan seterusnya. Nah, kalau return statement di sini, biasanya di akhir dari sebuah metode, di situ ada return statement yang memberikan nilai balikan, menghitung luas misalkan. Berarti return luasnya nanti. Kalau return type-nya nanti void, ini tidak perlu menggunakan return statement. Nah, kalau ini nanti kita bahas untuk masalah exception dan error handling, nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Kalau di dalam Java ya, di situ
Nanti kan kita bahas tentang konstruktor juga. Itu tidak ada destruktor. Sebenarnya kan konstruktor itu berpasangan dengan destruktor. Nah, kalau di Java itu tidak ada destruktor. Nanti di situ ada sendiri tekniknya yang digunakan, yaitu garbage collection nanti. Terus bagaimana cara kita memanggil metode? Nah, di sini. Kita definisikan dulu metodenya, kemudian di sini kita cara memanggilnya ya kita sebutkan nanti. Enaknya kita langsung ke contoh coding aja ya biar punya gambaran. Kemarin menggunakan JDoodle ya. Sekarang kita coba menggunakan NetBeans aja ya. Coba NetBeans. Sudah ada yang pernah menggunakan NetBeans? Kemarin saja, Pak. Oh, sudah ya. Oke. Ini aja saya jelaskan sambil menunjukkannya dalam coding biar lebih praktis. Sudah lihat NetBeans saya? Sudah, Pak. Kalau ada yang nggak sempat install NetBeans ya bisa menggunakan yang banyak tool yang sudah disediakan online ya sekarang ya, bisa menggunakan JDoodle atau yang lainnya. Oke, kita coba mulai membuat sebuah project baru. Ya, teman-teman juga pernah melihat ya, bagaimana membuat project di dalam NetBeans misalkan. Kita sebut aja belajar. Kita coba buat Java application ya. Jadi kita namain belajar. Di project name-nya kita isikan, kemudian juga finish. Di sini nanti langsung terbentuk main class-nya misalnya. Nah, di sini main class-nya di sini. Dia masuk ke dalam package belajar. Kemudian di sini ada kelas belajar. Kemudian pasti di situ ada metode main-nya. Ini namanya metode main. Main metodenya. Kalau sebuah kelas itu memiliki main method itu berarti main kelasnya. Jadi kalau teman-teman jalankan running dari ini langsung menggunakan F6 atau apa, nanti yang dijalankan yang ini. Misalkan teman-teman punya banyak kelas tuh. Yang dijalankan yang di sini nanti. Yang di bawah statement main itu yang akan dijalankan. Oke, sekarang kita mulai bagaimana coba kita ini sebenarnya sudah saya siapkan beberapa coding ya biar cepat. Kita coba aja bagaimana mendefinisikan sebuah metode misalnya. Cara membuat sebuah metode. Misalkan di sini kita buat sebuah metode yang digunakan untuk penjumlahan ya. Penjumlahan misalkan di sini saya buat sebuah metode di dalam kelas di sini ya, dalam kelas. Jadi metode itu definisikannya di dalam kelas karena ingat kelas itu adalah terdiri dari dua atribut sama metode. Berarti metode itu ada di dalam kelas. Misalkan langsung aja kita definisikan dalam kelas belajar bisa, atau kita buat nanti kelas sendiri juga boleh. Misalkan di sini biar simpel dulu kita taruh di sini. Nah, misalkan di sini saya membuat sebuah metode. Coba teman-teman perhatikan di sini. Ini berarti nama metodenya apa kira-kira? Number, Pak. Add number ya. Nama metodenya add number di sini. Kemudian dia memiliki parameter A sama B yang memiliki tipe sama-sama integer karena kita akan melakukan penjumlahan. Kalau penjumlahan ya, berarti tipenya integer bisa, float bisa, double bisa. Kemudian di sini ada public. Ini disebut apa tadi namanya? Modifier-nya. Gunanya untuk apa? Supaya nanti ketika kita komunikasi dengan kelas yang lainnya, ini akan menentukan kalau public berarti bisa digunakan oleh banyak kelas yang lainnya. Nanti ada bentuk privat, itu ada sifat sendiri. Kalau protected berarti nanti khusus untuk turunannya dan seterusnya. Nanti ada di materi berikutnya ya. Nanti ada materi inheritance, polymorphism nanti di situ. Kalau integer ini apa tadi namanya?
Ini adalah return type-nya. Jadi dia akan memberikan nilai balikan berupa integer. Gitu ya. Kemudian di sini perintah yang dilakukan. Ini perintah yang dilakukan yaitu menjumlahkan parameter yang dimasukkan. Misalkan sum melakukan disebut, ini bukan sebuah keyword ya. Ini hasil, misalkan kita rubah menjadi hasil juga boleh. Ya. Hasil penjumlahannya ditaruh di sini. Terus bagaimana cara kita menggunakan metode tersebut? Nah, nanti taruh di sini. Nanti di sini saya tunjukkan perbedaannya kalau kita menggunakan keyword static sama keyword keyword tanpa menggunakan keyword static ya. Kalau kita gunakan keyword static nanti perbedaannya apa kalau tanpa kita gunakan keyword static? Nah, misalkan cara menggunakannya taruh sini. Karena di sini saya menggunakan kelas namanya belajar, ini harus kita rubah menjadi belajar ya. Ini juga. Oke. Cara menggunakannya bagaimana? Sekarang kita di sini punya sebuah metode yang namanya add numbers. Ini teman-teman lihat cara penulisannya. Ini yang namanya camel case. Camel case ini ya. Huruf kecil-kecil, kemudian yang tengah yang besar menggunakan huruf besar. Kalau misalkan itu terdiri dari dua suku kata, ini namanya camel case. Nah, di sini cara menggunakannya misalkan di sini saya deskripsikan saya sebuah dua angka ya, number 1 misalkan sama number 2 yang isinya 25 sama 15. Nah, disinilah proses pembentukan objeknya. Ini proses instansiasinya. Proses instansiasinya. Di sini misalkan kita buat sebuah objek yang namanya OBJ. Ketika kita membuat objek di sini, berarti atribut tadi yang dimiliki oleh kelas tersebut sama metode akan masuk ke dalam objek di sini. Karena di sini kita instansiasi dari objek yang namanya belajar, berarti kelas ini sendiri yang dalam kelas di sini, berarti dia bisa menggunakan metode yang ada di sini, ya, bisa menggunakan metode yang ada di sini. Atau misalkan di sini saya definisikan atribut, dia juga bisa menggunakan. Karena di sini masih saya gunakan hanya metode aja, maka dia bisa hanya menggunakan metode saja. Jadi di sini ini proses instansiasinya. Ini yang disebut sebagai proses instansiasi. Proses instansiasi adalah pembentukan kelas. Ini. Pembentukan kelas. Pembentukan objek ya dari kelas, dari sebuah kelas. Caranya kemarin kan sudah ya, kelasnya disebutkan, kemudian baru nama objeknya, kemudian ada keyword new, baru nama kelasnya. Ya, dengan kurung. Kemudian misalkan kita ingin menampung hasilnya dalam sebuah variabel yang nama result. Nah, di sini harus memiliki tipe data sesuai dengan nilai balikannya tadi. Di sini kan dia memiliki return type-nya integer. Maka variabel yang menampungnya juga harus memiliki tipe data integer, gitu ya. Kemudian cara penggunaannya OBJ, kemudian titik add number. Add number ini berarti sudah masuk di dalam kelas, nah dari dalam objek OBJ di sini. Kemudian baru di sini memasukkan parameter 61 berarti 25 di sini, 62 15 di sini. Lalu di sini melakukan pencetakan kemarin sudah ya saya kira ya.
Nah, kalau kita jalankan, 6. Nah, di sini sum is, di sini mencetak ini ya. Sum is menampilkan resultnya di sini. 40. Melakukan proses apa? Result di sini menampilkan hasilnya yang ada di sini ya. Berarti melakukan proses add number di sini. Manggil function add number di sini. Hasilnya 525 tambah 15, 40. Nah, bagaimana kalau kita di sini tambahkan tadi keyword yang namanya static? Misalkan static ya. Sebelum static kita tentukan dulu aja yang ini. Nah, kalau misalkan di sini ya, di sini tanpa kita definisikan atau bentuk instansiasi di sini ya. Nah, di sini langsung error ya. Atau di sini langsung kita gunakan add number di sini. Nah, di sini juga nggak bisa merah. Pasti kalau kita run pasti error. Tapi ketika di sini saya definisikan static, nah di sini langsung hilang merahnya. Artinya bisa digunakan. Artinya apa? Ketika kita gunakan static di sini tanpa kita lakukan proses instansiasi, kita bisa menggunakan metode tersebut. Ya. Seperti yang di metode-metode yang dibuat oleh library yang sudah ada di sini, misalkan math itu juga tanpa kita gunakan pendefinisian objek pun bisa, karena di situ menggunakan keyword static. Jadi tanpa ini kita tidak bisa menggunakan langsung, harus kita buat objeknya tadi. Harus kita buat objeknya dulu, baru bisa kita gunakan fungsinya. Tapi ketika kita gunakan keyword static, di sini bisa langsung kita gunakan. Hasilnya pun sama saja ya. Kalau kita running 40 ya, tetap berjalan. Tapi di sini kalau kita tambahkan ini kita tanpa menggunakan keyword static ya. Terus bagaimana kalau kita misalkan manggil metode itu, metode ini ya, ini kan dia membutuhkan 2 buah parameter. Kalau misalkan di sini saya isikan 1, boleh apa enggak kira-kira? Nah, boleh ya. Penggunaannya di sini harus memiliki jumlah parameter yang sama dengan jumlah dari parameter metode tersebut. Nah, di sini juga harus memiliki 2 buah parameter. Nah, itu ya. Nah, sampai sini terkait dengan metode dan keyword static, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Nanti teman-teman coba kemudian dianalisa nanti. Kalau kita gunakan keyword static. Oke. Kemudian kita buat contoh yang lainnya misalkan. Sekarang kita coba membuat kelas di luar sini ya. Supaya ini sambil belajar NetBeans ya. Kita membuat kelas tambahan misalkan new file di sini. Java class. Sebuah kelas baru. Misalkan kita kasih nama hitung
luas, misalkan luas untuk hitung luas persegi. Ingat kalau nama kelas kita gunakan huruf besar, ya. Misalkan luas. Nah, sini langsung dia masuk ke dalam package belajar, kemudian public, pembuatan nama kelas langsung, namanya luas. Maka di sini kita gunakan untuk menghitung luas. Metodenya kita taruh di luar, ya, luar file, misalkan contohnya. Dan di sini saya gunakan untuk menghitung sebuah luasan, misalkan ini create metodenya. Kemudian di sini saya deklarasikan sebuah metode yang untuk menghitung luas. Misalkan di sini kita namain square, persegi, ya. Kalau persegi itu kan variabelnya cuma satu, ya, kita masukkan, yaitu satu angka saja. Artinya di sini butuh satu buah parameter, misalkan kita sebut aja integer tipe datanya, kemudian number. Ini juga kita buat statik aja biar kita tidak perlu mendeklarasikan atau menginstansiasi sebuah objeknya. Misalkan di sini ada sebuah kelas yang memiliki satu buah metode, kemudian returnnya dia langsung mengirimkan. Ini boleh didefinisikan di sini, boleh langsung ditaruh di return, ini juga bisa. Berarti melakukan menghitung luas, berarti luas persegi ya sisi kali sisi. Misalkan ini kita masukkan sisinya, ya number kali number yang di sini yang kita masukkan. Ya. Terus bagaimana menggunakannya? Ya, yang merunning nanti, ingat walaupun di luar di sini, yang di running pasti yang sebuah kelas yang memiliki metode main. Nah, di sini nanti. Bagaimana cara menggunakannya? Misalkan di sini saya ganti di sini aja hasil riset. Misalkan kita ganti, kita copy aja ini, kita komen dulu, kemudian kita definisikan lagi. Misalkan integer juga, misalkan kita sebut aja result juga, ya. Result biar sama, biar kita tidak usah merubah di sini. Kemudian, nah di sini kita panggil fungsinya tadi. Langsung kita gunakan coba kita coba dulu yang square. Keyboard saya agak atos. Jadi nama fungsinya ini square, ya, jadi cepat. Nah, di sini kita deklarasikan parameternya. Nah, ternyata di sini harus kita tambahkan dari square. Nah, di sini. Nah, kita tinggal masukkan di sini jumlahnya. Misalkan luas dari sebuah persegi yang memiliki sisi 45. Saya kira luasnya, berapakah luasnya? Nah, berarti 45 kali 45. Jadi kalau kita punya sebuah kelas di luar dari ini tidak kita buat objeknya lagi. Ini langsung kita gunakan.
Cuman kita perlu gunakan ini luas. Ini untuk menunjukkan bahwa kita menggunakan kelas luas, kemudian square. Di sini nama metodenya, ya. Berarti menggunakan memanggil nama ini tadi. Nah. Contoh yang lain. Itu contoh metode. Oke, saya lanjutkan ke PPT-nya dulu. Itu bagaimana kita membuat sebuah metode, kemudian menggunakannya. Kemudian kita memahami sebuah keyword, namanya keyword statik ya. Yang tadi sudah kita praktekkan ya. Kemudian return type, tadi juga sudah. Di return type itu berarti memberikan nilai balikan. Ketika kita menggunakan sebuah fungsi, cuma di sini tadi sedikit berbeda, saya modifikasi tadi kita buat class untuk menghitung persegi tadi itu di luar dari file main class-nya. Ada dua kelas. Perlu kita gunakan tadi luas sebagai kelasnya, titik, kemudian metodenya, baru nama parameternya. Intinya di sana ada return tag. Jadi ketika kita memanggil metode tersebut, maka metode tersebut ini memanggil ya, akan menjalankan metode yang ada di kelas tersebut. Kemudian dia melakukan proses membawa ini ya, menjalankan ini dengan membawa parameternya. Kemudian dia memproses parameter tersebut. Kemudian nilainya, return value-nya akan dikembalikan lagi ke sini sebagai hasil. Sehingga akan mengisi dari variabel result atau hasilnya di situ. Itu return type. Jadi pendefinisian return type tipenya ini ya, yang di sini pendefinisian return type, tipe dari return type. Jadi variabel yang menampung sebuah metode atau penghitungan sebuah metode, return type-nya harus sama. Jadi kalau di sini metodenya itu integer, maka result di sini juga tipenya harus integer. Kemudian metode dengan parameter. Tadi juga sudah kita coba tadi ya. Tadi sudah kita coba parameternya juga sudah. Di parameter berarti parameter adalah nilai yang dibawa. Ketika kita mau memanggil fungsinya, kemudian akan diproses oleh fungsinya dan akan memberikan nilai return type-nya tadi. Jadi ada dua jenis metode ini ya. Metode yang dengan parameter dan metode tanpa parameter. Perbedaannya apa? Kalau di sini biasanya melakukan sebuah proses kemudian memberikan nilai balikan dalam bentuk tertentu. Nah, kalau tanpa menggunakan parameter, ini hanya sebuah prosedur saja biasanya. Ini hanya sebuah prosedur saja. Pemanggilannya pun harus sesuai. Tadi kan sudah kita coba ya. Kalau dia di sini memiliki dua buah parameter, maka memanggilnya pun dia harus menggunakan dua buah parameter. Kalau tanpa parameter pun, di sini kita manggilnya harus tanpa parameter, harus sesuai. Ini contoh sebuah metode yang tanpa menggunakan parameter, ini hanya digunakan untuk mencetak saja misalnya. Bukan sebuah kelas, sini sebuah metode ya. Tujuan metode di sini yang pertama metode display satu di sini hanya untuk mencetak bahwa di sini metodenya without parameter, tanpa parameter. Kalau yang di sini metode dengan parameter, walaupun hanya mencetak saja karena mencetaknya hanya menampilkan parameternya saja. Nah, karena di sini pendefinisiannya metodenya di sini tidak menggunakan keyword statik ya, maka untuk menggunakannya di sini kita harus menggunakan proses instansiasi, yaitu membuat objek. Ini proses instansiasi, membuat objek. Jadi kalau ditanya mana sih objeknya, ya ini sebenarnya OBJ di sini objeknya. Kita bisa beri nama apapun ya, mau objek, mau apapun boleh ya. Cara mendefinisikan objek tadi sudah saya jelaskan bahwa kita sebutkan nama kelasnya,
kemudian dengan menggunakan keyword new, kemudian nama kelas, kurung. Ini cara menggunakannya, berarti objeknya titik display. Seperti tadi, luas tadi ya. Kelasnya, baru kemudian nama metodenya. Nah, kalau objek juga sama seperti itu. Oke, tidak perlu kita praktekkan, sudah biasa, sudah contoh. Ini jam berapa? Oke. Kemudian berikutnya, tadi ada metode yang kita definisikan sendiri, yang sudah saya jelaskan adalah metode-metode yang kita definisikan sendiri. Kemudian ada jenis metode yang di situ sudah disediakan oleh Java, atau metode bawaan Java. Contohnya, ini salah satu contoh saja di situ menggunakan mat. Ini contoh yang di sini menggunakan mat. Mat ini di sini sebuah kelas yang sudah disediakan oleh Java. Di dalamnya itu terdapat banyak function-function. Contohnya di sini untuk melakukan mencari akar ya, mencari akar menggunakan namanya, nama metodenya square root disingkat SQRT di sini square root. Nah, kalau seperti ini kita tidak perlu melakukan proses instansiasi tadi, karena biasanya yang dibuat oleh standard library di sini itu menggunakan keyword statik semuanya, sehingga kita bisa langsung menggunakannya, gitu ya. Kemudian ini sebenarnya metode overloading ini bisa masuk ke materi berikutnya, cuman nanti ada overloading sama overriding. Nah, overloading ini saya dudukkan dulu. Nanti overriding akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Apa itu metode overloading? Overloadingnya mah over. Over itu berarti apa? Over itu kan lebih, gitu. Overload, jadi lebih. Nah, namanya metode yang memiliki metode overloading itu berarti itu lebih dari satu. Jadi beberapa metode dengan yang sama, dengan nama yang sama. Jadi namanya sama, boleh. Cuman ada satu syarat. Namanya boleh sama, tapi harus dibedakan dari apa? Dari jumlah atau tipe parameternya. Dan atau tipe parameternya. Nah, jadi harus beda. Tetap harus ada bedanya. Walaupun namanya sama, jumlah parameternya harus beda. Atau tipe parameternya yang berbeda. Itu metode offloading. Jadi namanya sama. Misalkan tadi saya punya metode menghitung luas tadi ya, square. Ini ada lagi yang square yang lainnya. Atau display tadi, untuk menampilkan sesuatu. Ini ada display juga, nama yang sama. Nah, overloading di sini, metode overloading bisa terjadi dalam satu kelas yang sama, bisa juga dari kelas turunannya. Nah, nanti ada konsep berikutnya yang akan kita bahas, yaitu ya konsep inheritance, pewarisan. Nah, yang di situ nanti muncul yang namanya overriding. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Kalau overloading di sini masih bisa dalam satu kelas. Oke, sebelum kita bahas ke konstruktor, saya contohkan dulu metode overloading. Pin saya sudah kelihatan ini ya. Oke, misalkan kita gunakan yang tetap belajar tadi. Misalkan di sini saya rubah. Di sini saya definisikan, ya hapus dulu. Nah, ini saya buat metode. Ada 3 buah metode. Kita lihat coba di sini metodenya. Ada 3 buah metode yang memiliki nama yang
sama. Misalkan di sini metode tambah lah ya. Kita kasih nama metodenya tambah. Semuanya statik sehingga nanti kita bisa gunakan tanpa melakukan proses instansiasi. Nah, di sini yang dua di sini memiliki return type integer. Sama. Cuman berbeda di jumlah parameternya. Coba teman-teman ya di sini. Parameternya kalau yang tambah yang pertama di sini ada 2 buah parameter. Kalau tambah yang kedua di sini memiliki 3 buah parameter. Walaupun di sini misalkan anggap aja di sini melakukan proses sederhana ya, hanya menjumlahkan saja parameter-parameter yang diumpankan. Kemudian yang ketiga di sini dia memiliki perbedaan return type-nya. Tapi setelah itu kita lihat di sini jumlah variabelnya sama. Tambah yang 1 sama yang 3 di sini jumlah variabelnya sama. Cuman berbeda di tipe datanya. Kalau di sini integer, kalau di sini string sama string. Ya. Ini namanya overloading. Artinya tadi overloading, berarti satu nama metode digunakan untuk beberapa metode. Gitu ya. Jadi, atau beberapa metode yang memiliki nama yang sama. Yang memiliki nama yang sama. Misalkan ini 3 buah metode yang memiliki nama yang sama. Terus bagaimana kita coba gunakan ya? Nah, karena di sini tadi kita definisikan statik, maka kita bisa menggunakan masing-masing. Misalkan ini langsung kita cetak saja nilainya. Kita bisa langsung menggunakan itu tanpa kita lakukan proses instansiasi atau tanpa menggunakan proses pembentukan objek. Jadi bisa langsung digunakan. Kalau tanpa statik di sini ya tidak bisa. Jalankan. Nah, di sini kita lihat yang pertama mencetak 1 sama 2. Tadi 1 tambah 2, 3 di sini. Kemudian yang kedua mencetak 5 tambah 4 tambah 3. Ini 12. Kemudian yang di sini mencetak sebuah string, menggabungkan 2 buah string 1 sama 2. Nah, teman-teman coba perhatikan karakternya di sini. Jadi ketika dia memanggil sebuah metode, maka metode mana karena kan namanya sama. Kok bisa dia memilih tambah yang ini, benar memilih yang nambah ini? Itu disesuaikan dengan ini tadi. Jumlah parameter dan tipe datanya. Ya. Jumlah parameter dan tipe datanya. Jadi kalau yang di sini karena jumlah parameternya 2, kemudian tipe datanya yang digunakan juga integer, maka dia menjalankan yang di sini. Kemudian yang di sini berjumlah parameternya 3, tipenya juga integer, maka dia yang dijalankan metode yang kedua di sini. Bukan karena urutannya ya. Kemudian yang di sini karena di sini jumlah parameternya 2 dan tipenya itu string, maka dia yang dijalankan metode yang di sini. Jadi memilih metode yang sesuai dengan jumlah parameter dan dan tipe datanya. Sesuai dengan jumlah parameter dan tipe data. Sebenarnya return type ini tidak bisa digunakan untuk membedakan. Ya. Misalkan ini coba saya rubah. Misalkan di sini integer, kemudian di sini string, tapi di sini saya definisikan tipe datanya misalkan integer juga. Nah, di sini langsung merah, ya. Kenapa? Karena return type, ini kan tadi return type ya. Itu tidak bisa digunakan untuk membedakan
method overloading ya. Jadi yang bisa digunakan untuk membedakan apa? Jumlah parameter sama tipe data parameter. Di sini kan walaupun return type-nya kan beda. Di sini string, di sini integer. Nah, di sini nggak boleh. Nah, coba keterangannya di situ, teman-teman bisa lihat bahwa metode tambah in dengan parameter in is already defined in kelas belajar. Jadi sudah didefinisikan. Jadi string di sini tidak dianggap. Return type tidak bisa digunakan membedakan. Jadi yang bisa digunakan itu hanya dua, jumlah parameter sama tipe datanya. Ya. Ya, kalau gini bisa karena ini berbeda karena walaupun jumlah parameternya sama, tapi tipe datanya berbeda. Ini yang namanya method overloading. Ya, method overloading. Nah, itu terkait dengan metode. Habis itu kita masuk ke konstruktor. Terkait dengan metode cukup jelas ya. Walaupun nanti masih ada metode-metode yang lain. Misalkan overloading itu juga bisa terjadi tadi di antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Tapi ada hubungan, yaitu turunannya. Atau nanti metode overriding. Ini berhubungan dengan sifat polimorfisme nanti di dalam konsep object oriented programming. Akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Ini terkait dengan metode. Ada pertanyaan apa enggak? Kalau tanya bisa disampaikan di chat ya. Oh, ini ada yang tanya ya. Slide tadi saya bisa kelihatan apa enggak ya? Ini ada yang tanya, slide-nya nggak bisa kelihatan. Oh, itu tadi yang di awal-awal Pak Nur, masih di awal. Oh, masih di awal. Oh ya. Bukan. Jadi bisa tadi diikuti ya slide-nya ya. Bisa Pak Nur. Oke. Sebelum saya lanjutkan ke konstruktor, ada yang mau ditanyakan silakan. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Bisa open mic di kolom chat juga bisa. Belum ada sepertinya Pak. Monggo bisa dilanjut. Oke, selanjutnya konstruktor. Apa sih sebenarnya konstruktor itu? Konstruktor itu juga salah satu jenis metode ya. Di metode, cuman dia bersifat khusus. Khususnya apa? Pertama, dia memiliki ciri namanya sama dengan nama kelas. Jadi metode konstruktor itu ciri utamanya namanya sama dengan nama kelas. Jadi tadi misalkan saya punya tadi kelas luas gitu ya, maka saya buat juga metode yang namanya luas, itu misalkan contohnya. Itu disebut sebagai konstruktor. Dan ketika kita membuat seperti itu, maka dia akan memiliki sifat tertentu. Sifatnya apa? Kalau metode biasa, di dalam menggunakannya, itu kita perlu memanggilnya. Kan ya? Jadi ketika di-invoke itu tidak otomatis. Invoke itu apa ya? Ketika kita mau menggunakan itu, kita perlu definisikan terlebih dahulu. Kita panggil lah istilahnya, kalau metode biasa. Nah, kalau metode konstruktor di sini, itu akan dijalankan secara otomatis. Kapan? Yaitu ketika kita membuat sebuah objek. Ya, ketika dijalankan itu, ketika kita membuat sebuah objek atau proses instansiasi, itu akan dijalankan secara otomatis. Makanya metode konstruktor ini biasanya digunakan untuk proses inisialisasi awal. Jadi memberikan nilai-nilai di awal itu ya, memberikan nilai pertama itu ya, atau memberikan nilai default ya, atau untuk mempersiapkan data untuk objek itu digunakan untuk nilai default-nya itu ya biasanya. Jadi ketika setiap kali sebuah objek itu dibuat menggunakan kata kunci new tadi ya, ketika kita melakukan proses instansiasi, kita gunakan keyword new kan misalnya, new, kemudian nama kelasnya apa di situ, maka pasti di situ tidaknya satu konstruktor dipanggil. Walaupun tadi, coba tadi kan kita
mendeskripsikan konstruktor. Itu sebenarnya Java compilernya itu memanggil konstruktor defaultnya. Nanti saya tunjukkan nanti ya. Jadi akan dipanggil jika tidak ada konstruktor yang tersedia di kelas. Tapi kalau ada konstruktor yang kita definisikan, maka konstruktor yang kita definisikan yang akan dijalankan. Itu konstruktor. Paham ya? Konstruktor. Jadi sebuah metode yang namanya sama dengan nama kelas. Sifatnya akan dijalankan secara otomatis ketika objek itu dibuat. Itu konstruktor di dalam Java. Konstruktor bukan hanya di Java ya, di yang lainnya juga sama. Nah, tipe konstruktor itu ada dua. Ada yang namanya default konstruktor, ada yang namanya parameterized konstruktor. Default konstruktor itu apa? Ya, konstruktor yang dijalankan secara otomatis tanpa definisikan tadi. Ya. Kalau parameterized, kita perlu buat konstruktor di sini, kemudian kita tambahkan parameter di sana. Ada parameternya. Jadi default konstruktor itu sebenarnya bisa kita sebut sebagai konstruktor atau metode konstruktor yang tidak memiliki parameter. Itu default konstruktor. Kalau parameterized di sini berarti dia memiliki parameter. Kemarin tadi sudah jelas ya parameter itu apa ini. Nah, makanya di sini default konstruktor biasanya juga disebut sebagai no argument konstruktor. Jadi tidak memiliki argumen. Argumen itu apa? Ya parameter itu argumennya. Sebuah konstruktor disebut default konstruktor ketika dia tidak memiliki parameter. Nah, tidak memiliki parameter. Contohnya gimana? Ini, misalkan tadi kan nama konstruktor itu harus sama dengan nama kelasnya. Makanya disebut ini class name-nya, baru di sini function yang akan dijalankan. Nah, cuma di sini teman-teman lihat, ini tidak memiliki parameter. Sedangkan yang parameterized konstruktor di sini dia memiliki parameter. Itu aja perbedaannya. Tapi dua-duanya memiliki sifat yang sama. Dijalankan secara otomatis ketika objek itu dibuat. Perbedaannya ini akan dipanggil ketika kita tidak mendefinisikan parameterized konstruktor. Ini pasti akan dipanggil ini. Seperti yang kita lakukan tadi itu sebenarnya juga memanggil sebuah konstruktor default. Bagaimana aturan membuat konstruktor di Java? Sudah saya sebutkan tadi bahwa nama konstruktornya harus sama dengan nama kelasnya. Jadi nama konstruktor itu harus sama dengan nama kelasnya. Kemudian konstruktor tidak boleh memiliki explicit return type. Jadi tidak boleh memiliki integer sebelum fungsinya, bahkan void pun tidak. Ya, void pun tidak. Jadi langsung aja seperti ini tadi, langsung seperti ini class name dan kemudian parameter atau enggak, baru blok kodenya. Tidak perlu tadi integer dan seterusnya, nggak boleh. Kemudian konstruktor tidak boleh dalam bentuk abstrak. Apa itu abstrak? Ini perlu materi khusus ya. Apa itu abstrak atau statik tadi sudah. Kemudian final dan synchronize. Ini nanti sebuah function khusus yang di sini. Tidak boleh dalam bentuk abstrak, statik, final, dan synchronize. Jadi tidak boleh statik ya, seperti tadi ya statiknya. Nah, contohnya di sini default konstruktor. Misalkan di sini saya punya sebuah kelas bike. Nah, teman-teman coba lihat di sini. Saya mendeskripsikan sebuah konstruktor. Perbedaannya apa dengan yang sebelum-sebelumnya? Coba teman-teman lihat sebelum-sebelumnya. Function sebelumnya. Nah, di sini memiliki return type. Misalkan walaupun dia hanya menjalankan itu aja, dia memiliki return type itu void ya. Dan ada modifier-nya juga. Nah, kalau konstruktor langsung nama fungsinya, kemudian parameter, kemudian blok codingnya langsung. Jadi ketika kita melakukan proses instansiasi, ini compiler langsung memanggil konstruktornya di sini. Jadi ini kan proses instansiasi.
Nah, di saat ini juga akan dipanggil metode konstruktornya tadi, default konstruktornya. Di sini disebut sebagai default konstruktor karena tidak memiliki parameter, ya, tidak memiliki parameter. Nah, sedangkan yang sebelah sini ini yang konstruktor. Nah, ini juga default konstruktor ya, masih default konstruktor. Nah, kalau di sini digunakan untuk membuktikan. Misalkan di sini kan tidak kita buat, kita tidak definisikan seperti ini ya secara khusus, tidak mendefinisikannya secara khusus. Tapi walaupun seperti itu, nanti ketika di display dipanggil, nah display di sini untuk melakukan cetak ID sama name, dia akan tetap memberikan nilai keluar. Coba kita praktekkan sekarang. Kita hapus dulu. Kita gunakan kelas yang ini aja. Kurang. Oh, kebanyakan. Nah, misalkan di sini kelas yang tadi kita buat, cuman kita lihat di sini tidak boleh ya, karena di sini sudah ada kelasnya. Langsung kita definisikan sebuah function. Cuma kita lihat di sini, kita mau membuat konstruktor. Tadi ingat, contohnya kan baik gitu ya. Tapi kita lihat di sini nama konstruktornya harus sesuai dengan nama kelas. Jadi di sini makanya di sini error karena di sini namanya tidak sama dengan nama kelas. Maka di sini kita harus rubah menjadi belajar. Sama harus kita samakan dengan nama kelas. Dia harus sama dengan nama kelasnya. Ya. Kurang ya ini ya. Ya, biar kelihatan. Nah, jadi di sini ada sebuah metode yang namanya sama dengan nama kelasnya, misalkan. Karena kita ganti belajar, ya sama. Jadi dia akan dijalankan secara otomatis ketika kita membuat sebuah objek. Misalkan kita buat sebuah objek dari belajar, kemudian nama objeknya misalkan belajar BLG, ya new belajar. Nah, ini kan proses instansiasinya.
Ini adalah proses instansiasinya, pembentukan objek. Ketika kita jalankan, ini kan saya sama sekali tidak memanggil fungsinya. Nah, kita lihat di sini hasilnya belajar is created. Walaupun saya tidak memanggil nama fungsinya secara khusus, nah, dia dijalankan secara otomatis. Di sini dijalankan secara otomatis. Ini saya kasih gini hanya digunakan untuk menunjukkan bahwa metode ini akan dijalankan secara otomatis di sini. Walaupun di sini hanya proses instansiasi saja. Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan di sini tanpa kita definisikan. Jadi, tanpa kita buat dibuat sebuah metode, tanpa dibuat sebuah pendefinisian metode secara spesifik atau konstruktor, ya. Misalkan di sini saya bersihkan dulu. Nah, misalkan di sini saya buat sebuah metode, cuman di sini metodenya bukan konstruktor, ya. Di sini metode biasa yang digunakan untuk mencetak tertentu, ya. Misalkan di sini sebuah ID sama name, di sini variabel ID, atribut ID sama atribut. Ini kan atribut, ya. Atribut. Dan digunakan untuk mencetak atribut ID sama name. Kelasnya kelas belajar. Coba sekarang kita coba buat sebuah objek di sini. Ya, rapi. Nah, kita lihat di sini ini pendefinisiannya karena di sini kita gunakan kelas belajar, misalkan belajar. Di sini new belajar. Ini juga belajar. Sini membuat objek, misalkan di sini S1 sama S2. Ketika kita membuat objek, teman-teman pasti sudah paham, ya, dari sebelum-sebelumnya, bahwa ketika kita membuat sebuah objek, maka atribut sama metode yang ada di dalam kelas tersebut akan masuk atau ikut atau bisa digunakan oleh objek tersebut. Makanya di sini metode display ini juga bisa digunakan oleh objek S1, bisa juga digunakan objek S2. Di sini kan kita tidak mengisikan apa-apa, kan, ya. Tidak memberikan nilai apa-apa di dalam atribut di sini. Tapi ketika kita jalankan, ini kan nyetak, ya, nyetak ID sama name. Ini kan kita tidak isikan apa-apa. Nah, dia tetap akan memberikan nilai. Jadi untuk variabel yang di situ angka, misalkan di situ integer, float, atau double, dia akan diberikan nilai defaultnya yang dijalankan oleh konstruktor itu
Nah, ini diberikan nilai 0. Kalau dia string 0. Jadi beda ya, 0 sama 0. 0 sama 0. Makanya di sini nyetak juga. Ini siapa yang memberikan? Ini yang memberikan adalah default konstruktor. Padahal di sini kan kita tidak membuat konstruktor ya. Ini default konstruktor. Kalau tadi kan kita jalankan sebuah default konstruktor, cuma di situ kita berikan perintah tertentu. Nah, kalau di sini kita tidak buat apa-apa, tidak kita buat secara eksplisit sebuah konstruktor. Tapi Java secara otomatis akan membuatkan konstruktornya. Ya. Otomatis akan membuat konstruktornya. Makanya di sini ada nilainya, yaitu default konstruktor. Ya, default konstruktor. Tadi ada dua jenis konstruktor ya. Ada default konstruktor, ada parameterize konstruktor ya. Atau ada konstruktor yang memiliki parameter. Contohnya di sini. Kita lihat di sini dia kelasnya itu student, ya, student. Kemudian dia memiliki metode yang juga namanya student. Tanpa return type, tanpa modifier. Ya. Di sini kan biasanya ada embel-embelan, ada return type, ada modifier. Cuma di sini dengan menggunakan parameter. Parameter tertentu. Nah, ketika dijalankan, maka kita juga bisa langsung, kalau biasanya kan langsung kita panggil kelasnya, kemudian tanpa parameter kan di sini. Nah, kita bisa langsung masukkan parameter di dalamnya. Sehingga nanti otomatis seperti kita memberikan nilai awal di dalam sebuah atribut yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi kita bersihkan dulu. Nah, ini kita rubah ya, harus kita rubah karena kita mau membuat sebuah konstruktor, kita harus samakan namanya dengan nama kelas. Kemudian cara menggunakannya, misalkan kita deskripsikan beberapa buah objek. Dari belajar ya. Nah, kalau kita jalankan, nah, di sini seperti kita memberikan nilai awal, walaupun kita tidak panggil atau mengisikan secara langsung, tapi karena di sini kita langsung isikan pada saat membuat sebuah objek, nah di sini langsung dibuat. Bagaimana kalau misalkan kita tidak tambahkan parameter, misalkan ya, kita buat satu lagi, tapi tanpa parameter misalkan. S3. Kemudian di sini tidak sertakan parameter. Nah, tidak bisa lagi kita lakukan karena di sini di parameterize konstruktornya di sini dia mengandung parameter. Artinya di sini require ya, require in sama string sebagai parameternya. Kalau tanpa argumen tidak bisa. Jadi harus ditambahkan parameter. Tidak. Jalankan. Nah, keluar ya.
Oke, itu terkait dengan metode sama konstruktor. Sebenarnya di sini ada latihan, ini cukup apa enggak ya lagi? Sampai jam 9 ya. Bisa ada breakout room ya, Bu? Kalau Untuk- waktunya nutut boleh Pak. Oh gitu. Biasanya ini. Atau Cukup mungkin kan minggu kayaknya. depan. Minggu depan ya boleh Pak. Oh gitu. Ide. Kayaknya saya sudah punya nyiapkan beberapa case study untuk belajar ini. Ini sudah jam 8.14 untuk membahas nanti kurang kayaknya. Atau ada pertanyaan dulu aja wis dari materi yang saya berikan tadi. Ada yang belum jelas silahkan. Saya kira saya sudah Gimana coba Bapak Ibu? lambat-lambat ya, tidak terlalu cepat-cepat biar paham. Kita mulai ya, minimal teman-teman kalau misalkan mau mendalami object oriented programming, terutama kalau misalkan mau membuat aplikasi, kalau Java itu kan ya nanti basic yang kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis mobile ya. Android itu basicnya Java. Jadi tetap teman-teman kalau memang pengen mengembangkan itu kemampuannya di sana ya bisa mulai belajar-belajar, terutama penggunaan itu tadi. Itu sangat konsep-konsep yang sangat dasar. Konsep dasar nanti ketika teman-teman paham itu ketika mengoding atau membuat sebuah aplikasi tertentu ya nanti harus diterapkan itu. Makanya harus paham apa itu objek, apa itu kelas, macam-macam jenis metodenya sehingga nanti teman-teman bisa memilih kira-kira yang tepat yang harusnya kita gunakan apa sih ketika kita mengembangkan. Jenis metodenya yang apa yang kita gunakan, misalkan memberikan nilai default, misalkan password ya. Password mau diberikan nilai default, itu boleh. Itu bisa kita gunakan konstruktor salah satunya. Bisa. Silakan. Mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan kah? Sudah lelah kayaknya. Pak Ardi, gimana Pak Ardi? Alhamdulillah jelas Pak. Jelas ya. Minimal tadi konsep kelas sama objek nggak boleh lupa gitu ya. Itu syarat dasar minimal kalau nanti keluar lulus mata kuliah UOP yang harus nyantol itu harus bisa membedakan apa itu kelas sama apa itu objek gitu. Jadi nggak boleh dilupakan. Kelas itu seperti cetakannya, objek itu bentuk instannya, wujudnya. Dengan contoh-contoh tadi. Yang lainnya? Gimana Bapak Ibu? Pak Adi ada yang mau ditanyakan Pak Adi? Kalau nggak ada, saya ingin menyampaikan satu summary rangkuman Bu ya dari pertemuan silakan, kita. Pak. Jadi perbedaan antara konstruktor sama metode. Ada 5 minimal yang bisa kita gunakan untuk membedakan walaupun sama-sama metode ya. Konstruktor itu juga metode, juga sebuah metode. Cuman yang memiliki sifat yang tertentu tadi. Jadi kalau konstruktor itu yang pertama biasanya digunakan untuk inisialisasi nilai-nilai awal ya dalam sebuah objek. Kalau fungsi biasa itu untuk melakukan sebuah proses-proses tertentu. Ini untuk memberikan nilai awal, kalau di sini melakukan function sesuai dengan metode tersebut. Memiliki tingkah laku apa di situ, menghitung luas dan seterusnya. Jadi beda ya, walaupun sama-sama metode secara fungsi berbeda. Kalau konstruktor memberikan nilai awal, kalau metode yang biasa kita definisikan itu digunakan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang kita deskripsikan di sana. Kemudian yang kedua, konstruktor itu tidak boleh memiliki return type. Jadi tidak boleh memiliki return type. Sedangkan metode harus memiliki return type. Return type itu apa? Ya integer termasuk void. Jadi void itu ya tidak secara spesifik. Itu sebuah metode yang sebenarnya tidak memiliki return type. Tidak harus memberikan nilai balikan. Tapi tetap harus kita definisikan bahwa itu void. Tapi kalau di konstruktor itu tidak boleh, walaupun
kata void pun tidak boleh ada di sana, gitu ya. Nah, kalau di sini kan method harus ada void-nya. Misalkan kalau misalkan tidak memiliki return type, dia harus digunakan kata void. Kalau perbedaannya gitu. Jadi makanya dikatakan bahwa method harus memiliki return type walaupun itu void. Kalau di sini nggak boleh apapun ada di sana. Kalau konstruktor ya. Kemudian konstruktor itu diinvoke secara implisit. Bedanya apa dengan yang metode ini diinvoke secara eksplisit? Artinya di sini ini dijalankan secara otomatis kalau konstruktor. Secara implisit itu tidak kelihatan tanpa kita gunakan pemanggilan tertentu. Kalau di sini harus dipanggil baru dijalankan. Kalau di sini otomatis dijalankan. Kalau di sini kalau metode tanpa dipanggil dia akan tidak akan dijalankan. Tapi kalau di sini nggak perlu memanggil, bahkan tidak dipanggil pun akan otomatis dijalankan. Itu kalau konstruktor. Yang ketiga ya, perbedaan metode sama konstruktor. Kemudian Java compiler itu akan secara otomatis membuatkan kita sebuah default konstruktor, walaupun kita tidak mendeskripsikan konstruktor tertentu. Nah, sedangkan metode kalau kita tidak coding, tidak kita buat, ya tidak mungkin compiler itu membuatkan, gitu ya. Kalau di sini otomatis dibuatkan kalau kita tidak membuat, kalau di sini tidak mungkin dibuatkan kalau kita tidak membuat, gitu ya. Paham ya perbedaannya ya. Kemudian yang terakhir, konstruktor namanya itu harus sama dengan nama kelas. Konstruktor namanya harus sama dengan nama kelas. Kalau metode ini boleh, sebenarnya boleh sama, boleh juga tidak dengan nama kelas. Jadi masih boleh sama, tapi biasanya tidak sama, kecenderungannya tidak sama. Tapi boleh sama kalau metode. Tapi kalau konstruktor wajib namanya sama dengan nama kelas. Oke. Itu perbedaan antara konstruktor dan metode. Jadi konstruktor itu juga metode, tapi memiliki karakter dan fungsi yang sedikit berbeda dengan metode, begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kira materi dari saya, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan dulu, Bu Adriani. Oke, terima kasih Pak Nurholis. Bapak Ibu yakin nggak ada pertanyaan nih Pak, Bapak Ibu? Atau pertanyaannya? Oh belum. Pertanyaannya ditampung untuk Rabu depan ya? Berarti Rabu depan saya coba bahas studi kasus, mungkin langsung masuk implementasi. breakout room berarti ya. Oh iya, bisa Pak, langsung breakout. Itu baru kita bahas sambil ikut ya. Materinya harusnya minggu depan polimorfisme. Moga-moga cukup. Sebenarnya pengen ngasih tugas, tapi kayaknya ini sibuk semuanya mau tak kasih tugas ini. Orang-orangnya sudah pada sibuk bekerja ya. Iya Pak. Iya guys. Oke, mungkin bisa minggu depan sekalian praktek implementasinya Pak Nur. Boleh. Oke, terima kasih Pak Nurholis untuk malam hari ini, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah berlelah-lelah, bersemangat-semangat berjuang pada malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Kurang 7 menit lagi. Diri saja ya Bapak Ibu ya. Tidak ada pertanyaan. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas Nurholis dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada kata penutup saya pada malam hari ini sekedar bercandaan saja nggih Bapak Ibu, karena wajahnya wajah-wajah lelah biar kelasnya tidak melelahkan. Di antara menu saya karo aku milih menu bersama. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu, boleh leave. Terima kasih buat Terima kasih Bu Adriani dan Pak Ahmad. Terima Terima kasih. kasih. Malam. Selamat.